Sekarang prosedurnya RF clock ini ada. Kalau saya ukur RF clock ini nggak ada, berarti apanya gitu kan? Kunci pertama yang kita harus pahami ini dulu lah. VCTXO. VCTXO yang ini nih. Itu ada di halaman RF. Ini di Nokia ini, coba lihat, ini agak aneh ini. Ini PA. Nah ini 26 MHz. Ini beda ya. Ada dua macam lah VCTXO ini. Kalau kita lihat di sini, ini VCTXO kakinya cuma ada 3 ya. Ground 2. Ini 1 untuk outnya. Ini inputnya. Yang satu AFC, yang satu outnya. Kita bedakan dengan yang ini. AFC, ground, out, VCC. VCC ini tegangan kerjanya. VCC tegangan kerja, out itu keluarannya, AFC perintahnya. Bandingkan yang ini. Yang ada hanya AFC, out, udah. Gak ada tegangan kerja. Ya. Apakah mungkin komponen yang ini kan osilator ini komponen aktif? Gak mungkin komponen aktif gak butuh tegangan. Terus tegangan kerjanya dari mana? Sini. Digabung. Berarti ini kalau VCTXO nggak ada mati. Mati. Kalau ini gak ada, mati. Jadi kita ukur ini, tegangannya harus ada. Lalu, yang ini, yang mana yang akan kita ukur? C? 13. Yang ini. KFC ada atau tidak yang ini? Nggak ngepek. Tetap aja 384-nya ada. Tapi ngepeknya kemana? Signal nggak akan ada. Kenapa ngaruh ke signal? Ntar saya bahas ya. Sekarang kita fokus dulu ke RF clock aja dulu, ke 384. Jadi kalau untuk yang kita menemukan yang VCTXO yang seperti ini, ada out, ada AFC, ada PCC. Berarti yang kita fokuskan adalah tegangan VCC-nya. Ini harus ada tegangannya sebesar 2,5 volt. Yang ini 2,5 volt dari PR1. Tapi kalau menemukan osilator seperti ini, yang kita ukur dari AFC-nya. AFC-nya harus ada tegangannya. Sama. Bisa dipahami sampai sini? Saya. AFC itu dari mana, Mas? AFC dari Retu, atau kalau ini dari UM. Apa itu AFC? Ntar, itu pembahasannya di signal. Yang jelas kalau AFC ini tidak ada, nggak ngefek. Handphone tetap hidup. Paling nggak ada signal. Ini pun sama, AFC ini nggak ada. Jadi jangan kita anggap ya, ini seperti LDO. LDO itu kan ada feedback, enable, dan out. Bila enable-nya tegangan perintahnya nggak ada, berarti outnya pun nggak akan ada kan?
Nah, jangan anggap ini sama seperti itu. Jadi tanpa ada AFC, PCTXO nggak bekerja. Nggak, dia bekerja. Jadi cukup kita ukur PCC-nya ada nggak, itu aja tegangannya. Kalau tegangan, karena ini otomatis. Kenapa? Nggak bisa pakai avometer, harus pakai osiloskop. Varian. Nggak, tegangan, cuman tegangannya tidak konstan. Sama seperti VC out. Tegangan VC out, ntar lah pusing ngebahas itu, ntar dulu. Yang penting ini aja dulu lah, tegangan kerjanya yang ini ya. Ini harus ada, ini pun clocknya harus keluar 384. Tegangan si PCTXO ini namanya PR3. Kalau di DCT4. Kalau BB5 bukan PR3, BB5 namanya PR1. Ntar saya bahas, sekarang PR3 jadi ingatnya. Jadi yang penting ini aktif apabila PR3-nya udah ada, dia langsung keluar. Nggak peduli AFC-nya ada atau enggak. Nah dari sini masuk ke RF chip lalu turun masuk ke UPP. Sebetulnya tanpa ini begini deh. Coba gini, handphone normal. Cabut IC RF-nya. Mati hidup? Mati kan? Kenapa mati? Karena RF clock ini melewati RF chip dulu. Bisa nggak RF chip ini saya cabut, saya jampar dari sini ke sini? Bisa. Jadi RF chip ini, kenapa ini lewat ke sini dulu? Ada dua hal. Satu, si IC RF ini pun dia butuh untuk signal. Yang kedua, digunakan sebagai level shifter agar clocknya lebih bagus bentuknya. Nanti kita praktek. Kita coba ukur dari output PCTXO, lalu kita coba ukur dari RF clock, bentuknya beda. Walaupun frekuensinya sama, 36 mega, cuman bentuknya beda. Susu tetap aja 2 begini, tapi bentuknya beda-beda. Ada yang ke atas begini, ada yang udah lepet kayak pepaya. Kalau Sleep X ini dia kalau tanpa RF clock ada nggak Sleep X? Wah, boro-boro Sleep X ada. Sleep X ini kan diperintahkan oleh UPP. Bagaimana UPP mampu memberikan Sleep X kalau UPP ini tidak ada RF clock? Karena RF clock ini kan syarat kerjanya si UPP. Pantasan kemarin waktu saya di threadnya Ical itu kan, itu yang saya pastikan saya copy paste dari Google. Balik ngaco itu kamu ngomongnya PCO. Enggak, saya copy Bikin paste malu aja. aja kau ini. Saya copy paste, Eh. timpa, tapi ternyata Ical ikut dari postingan saya.